Akibat perselisihan yang tajam, dua orang petani bersaudara bermusuhan. Padahal rumah mereka bersebelahan. Suatu hari, si adik memutuskan untuk menggunakan bulldozer membangun parit yang cukup lebar semacam sungai untuk memisahkan kedua rumah mereka. Panas hati, si kakak pun memanggil tukang untuk membangun pagar yang tinggi. Tukang itu menyatakan kesanggupannya dan mulai bekerja, sementara si kakak pergi ke kota selama beberapa hari untuk menjual hasil panennya. Alangkah terkejutnya ia. Ketika pulang dari kejauhan, ia justru melihat sebuah jembatan yang sangat indah melintasi sungai atau parit yang dibuat adiknya itu. Sebuah jembatan yang menghubungkan kedua rumah yang tadinya terpisah oleh sungai itu. Si kakak berjalan mendekati jembatan itu, kemudian berdiri lama di situ untuk mengagumi jembatan yang indah itu. Sampai dari balik jendela, si adik rupanya juga melihatnya. Kemudian tak lama, ia keluar dari rumahnya, menghampiri kakaknya. Satu di ujung jembatan sini, satu di ujung jembatan sana. Lalu si adik berkata, "Kakak, engkau baik. Aku membangun sungai untuk memisahkan dan memutuskan hubungan di antara kita. Tetapi engkau membangun jembatan indah ini untuk menghubungkan kita kembali." Beberapa saat keduanya saling memandang. Kemudian masing-masing melangkah maju, bertemu di tengah jembatan itu, dan berpelukan. Sejak saat itu, berdamailah mereka kembali. Dengan rasa terima kasih kepada tukang pembangun jembatan indah itu, mereka memintanya untuk mengerjakan proyek lain di rumah mereka. Tetapi tukang itu menolak sambil berkata, "Maaf, jadwalku sudah padat. Aku masih harus membangun banyak jembatan-jembatan seperti ini di tempat-tempat lain." Setiap saat kita ini berkomunikasi, entah dengan perkataan lisan, atau dengan tulisan, atau dengan gerak-gerik tubuh atau badan, dengan perangkat gadget, maupun dengan sikap dan perbuatan. Semuanya itu menjadi sarana atau bahasa kita untuk berkomunikasi. Namun harus diakui sayangnya, tidak semua komunikasi itu lancar, mendatangkan lega bahagia, dan membangun hubungan atau relasi yang baik. Sebab dalam kehidupan ini ada terlalu banyak komunikasi yang buntu, yang rusak, yang menghadirkan permusuhan yang berkepanjangan. Kalau memakai bahasa Rasul Paulus di dalam surat Efesus 4 ayat 29, komunikasi yang membuat pelaku-pelakunya tidak beroleh kasih karunia. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi menjadi tidak bahagia. Komunikasi yang buruk. Oh, itu bisa komunikasi di antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antar saudara, antar teman atau sepasang kekasih, antar rekan segereja dan sepelayanan, antar kolega di dalam pekerjaan, antar elemen dalam masyarakat, atau siapa saja.
Dan salah satu penyebab dari komunikasi yang buruk itu adalah cara kita berkomunikasi. Sebab cara yang kita pakai akan sangat menentukan hasil dari komunikasi itu. Tidak heran, Paulus memberi nasihat, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, ini adalah soal cara berkomunikasi. Istilah perkataan kotor dalam bahasa asli Yunaninya disebut logos sapros. Pengertiannya lebih luas daripada sekedar ucapan tidak pantas atau jorok atau kata-kata makian. Pengertiannya merujuk pada cara berkomunikasi yang sama sekali tidak sehat, yang membahayakan. Kebanyakan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkannya sebagai unwholesome talk. Percakapan atau komunikasi yang tidak pantas, buruk, busuk, tidak mendidik, membahayakan, beracun, merusak, dan memutuskan hubungan. Ibaratnya, komunikasi yang akan berujung pada tindakan yang memisahkan dan memutuskan hubungan di antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, wujud dari logos sapros, unwholesome talk ini bisa macam-macam. Ada yang berupa gesture atau gerak-gerik badan yang tidak baik, berkacak pinggang, buang muka, telunjuk menuding-nuding, menghindari kontak mata, wajah kaku dan dingin, mata melotot, dan sebagainya. Atau berupa ucapan-ucapan pendek yang segera menghentikan dialog, seperti pokoknya begini, atau pendek kata saya maunya begini, atau awas, atau saya tidak mau dengar lagi, dan seterusnya. Tentu bisa pula berupa belum-belum nada suara sudah tinggi, tone-nya sudah tidak enak, atau belum-belum sudah menyampaikan tuduhan, belum-belum sudah merendahkan lawan bicara. Bicara di belakang, membangun gosip, menyebar fitnah, juga bagian dari unwholesome talk, selain memaki-maki atau menghujat secara langsung. Bayangkanlah, apabila semua itu menjadi cara manusia berkomunikasi satu dengan yang lain, dan ini berlaku dalam segala lapisan hubungan, maka dapat dipastikan hasilnya adalah kejengkelan, kemarahan, keributan, kebencian, dan permusuhan. Ibaratnya, buahnya busuk, buah busuk yang dihasilkan, dan sama sekali tidak enak dan tidak sehat untuk dimakan. Demikianlah cara berkomunikasi yang tidak sehat, cara komunikasi yang menggunakan logos sapros, unwholesome talk, percakapan yang tidak sehat. Sebagai orang Kristen, manusia baru dalam Kristus, Paulus menasehatkan agar kita pun diperbarui dalam cara kita berkomunikasi. Ia benar,
Cara kita berkomunikasi amat menentukan dan menghasilkan sesuatu kehidupan yang bisa kita rasakan dan nikmati seperti apa wujudnya. Oleh karena itu, berkomunikasilah secara sehat. Bangunlah jembatan yang bisa membuat masa depan hubungan justru terbuka lebar, tidak putus. Hindarilah bahasa tubuh atau body language yang buruk. Jauhilah ucapan-ucapan yang merendahkan martabat. Berusahalah berdiri di atas sepatu orang lain. Ciptakanlah sebuah komunikasi yang menawarkan sebuah persahabatan, bahkan persaudaraan. Ya, bangunlah sebuah jembatan yang indah. Sejak awal mula, Engkau menciptakan kami untuk membangun relasi dan berkomunikasi denganmu pun dengan alam ciptaanmu, dengan sesama dan juga dengan diri sendiri. Jika dosa telah merusak kemampuan kami untuk membangun relasi melalui komunikasi yang sehat, di dalam Kristus Engkau telah menciptakan kami baru. Maka perbaharuilah juga cara kami berkomunikasi ya Tuhan. Berilah kami bahasa yang baru, yaitu bahasa cinta-Mu. Haluskanlah budi bahasa kami dengan Roh-Mu. Buatlah kami lebih sabar dan sedia mendengar. Mampukan kami untuk mengerti dan berempati. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menjangkau hati sesama dan menciptakan relasi, agar kemanusiaan kami yang baru menjadi berarti. Amin.